Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Isyawara Senja. Wow, kisah-kisah dari Mbak Isyawara ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke pesisir pantai selatan. Tetangga sebelah rumah pejagat. Kejadian ini terjadi di pesisir pantai pada tahun 1995. Penghuni desa mereka datang dari berbagai suku dan mereka semua hidup dengan rukun. Rumah Sony dan Arum berada di pinggiran desa, menghadap ke hamparan laut biru. Di rumah panggung itu juga tinggal Pak Jagat dan Bu Mariati, orang tua dari Arum. Walau sudah 1 tahun menikah, Sony dan Arum memutuskan untuk tetap tinggal serumah dengan orang tuanya Arum. Pak Jagat hanya memiliki 1 anak saja, yaitu Arum, dan mereka jelas akan merasa kesepian kalau Arum tinggal di rumah yang berbeda. Sony pun tidak keberatan, apalagi kedua mertuanya selalu memperlakukan Sony seperti anak sendiri, bukan orang lain. Malam itu, angin dari laut bertiup kencang, menggetarkan dedaunan kelapa di sekitaran rumah. Sony senang duduk di serambi depan, menyalakan rokok kretek yang asapnya mengepul tipis. Suara ombak memecah di kejauhan, menciptakan irama yang menenangkan. Tapi ada yang berbeda di malam itu. Pak Jagat yang duduk di samping Sony tiba-tiba menegakkan punggung, matanya menatap tajam ke arah kegelapan di luar rumah. "Dengar tidak, nak?" tanya Pak Jagat dengan suara serak. Sony mengerutkan dahi. "Apa ya, Pak?" Pak Jagat tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya, meminta Sony untuk diam. Dari kejauhan terdengar suara aneh, bukan suara burung malam, bukan juga suara ombak, lebih seperti rangan pelan bercampur bunyi gemerisik daun yang diinjak sesuatu. "Son, ambilkan sapu lidi di sudut itu," perintah Pak Jagat dengan nada yang tegas. Sony berdiri tanpa bertanya lebih lanjut. Arum yang sedang berbaring di dalam kamar juga keluar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berdiri di ambang pintu sambil menahan kantuk. "Masuk, Rum." Pak Jagat menggenggam sapu lidi tua itu dengan tangan gemetar. "Kalau benar dugaan Bapak, sebaiknya kamu jangan sampai keluar rumah malam ini." Mereka semua menunggu, tapi suara yang didengar oleh Pak Jagat tak lagi muncul. "Mungkin itu hanya angin, Pak," kata Sony mencoba mengusir kecemasan mertuanya. Tapi Pak Jagat tetap menggenggam sapu itu erat hingga pagi menjelang. Sony dan Arum tak terlalu memperhatikan kejadian itu. Sehari-harinya Sony kembali sibuk bekerja sebagai pedagang baju yang mengharuskannya berkeliling ke banyak kampung. Keputusannya tinggal satu rumah dengan sang mertua juga didasari bahwa kenyataan kadang dia harus menginap di kampung lain selama berjualan. Dia merasa lebih tenang kalau istrinya tinggal dengan keluarganya daripada tinggal seorang diri. Sementara itu, Pak Jagat sendiri sudah lama tidak turun ke laut. Anak dan istrinya tidak lagi mengizinkan Pak Jagat kembali menjadi nelayan setelah kecelakaan beberapa tahun yang lalu yang membuatnya terpaksa menggunakan tongkat untuk berjalan. "Aku bosan, Bu," sungut Pak Jagat ketika melihat teman-temannya pergi ke laut.
Bu Mariati tidak memperdulikan ucapan suaminya. Sejak dulu, Pak Jagat memang selalu mengeluh karena tidak bisa bekerja seperti dulu lagi. Aku ingin bekerja lagi seperti dulu, gerutu Pak Jagat sambil memberi makan ayam peliharanya. Loh, terus ayam-ayammu itu dianggap apa toh Pak? Bu Mariati berbicara sambil menggerakkan dagu ke arah puluhan ekor ayam kampung milik suaminya. Bukannya setiap bulan kita dapat uang dari penjualan telur dan juga ayam kampung Bapak. Kalau tidak dianggap sebagai pekerjaan, ya jual saja. Jual sekalian daripada ngerepotin terus. Pak Jagat masih menggerutu karena istrinya membalas dengan telak. Bu Mariati berjalan ke arah rumah lebih dulu, ditinggalkannya sang suami yang masih berurusan dengan ayam-ayam itu. Lalu perempuan tua itu berteriak, memanggil-manggil suaminya. Pak, lihat itu Pak, di sana Pak, tunjuknya ke arah depan rumah di antara semak-semak dekat pantai. Seekor anjing besar sedang berdiri, bulunya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara, tubuhnya sangat besar untuk ukuran anjing biasa. Kamu pernah lihat Pak anjing seperti itu di kampung ini? Tanya Bu Mariati. Pak Jagat tertati-tati mendekati istrinya. Dia mengamati anjing itu, lalu ia berkata, tidak pernah. Ambilkan sapu Bu, sepertinya itu bukan anjing biasa. Pak Jagat meminta istrinya agar bergerak lebih cepat. Setelah Bu Mariati menyerahkan sapu ke tangan suaminya, Pak Jagat segera mendekati anjing itu. Aneh, anjing liar biasanya akan menggonggong keras atau berlari ketakutan kalau didekati oleh manusia, tapi hewan itu hanya berdiri diam menatap Pak Jagat. Pak Jagat mengayunkan sapu dengan keras ke arah tubuh anjing itu. Suara plak terdengar, tapi tidak seperti memukul tubuh hewan, lebih seperti mengenai angin. Anjing itu sudah menghilang lenyap tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Benar dugaanku, itu bukan anjing biasa, tapi itu anjing jadi-jadian, gumamnya sambil kembali ke rumah. Apa tadi itu Pak? Tanya Bu Mariati pada suaminya. Sudah, jangan difikirkan lagi. Kita ini hidup berdampingan dengan mereka. Harusnya sudah tidak aneh lagi kalau bertemu dengan penampakan semacam itu. Pak Jagat kembali ke belakang rumah untuk mengurus ternaknya lagi. Awal tahun 1996, angin laut mulai terasa lebih dingin. Rumah panggung itu masih berdiri kokoh di tepi pantai, dikelilingi suara ombak dan semilir angin yang membawa aroma garam. Kabar bahwa Arum sedang hamil anak pertama menyebar cepat di kampung kecil itu. Rum, hati-hati loh kalau sedang hamil di kampung kita ini, kata Bu Parti, seorang tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah Arum. Sudah ada yang pernah kehilangan bayi, tahu-tahu hilang begitu saja. Katanya ada dukun yang menggunakan janin untuk menambah kuat ilmunya. Arum tersenyum tipis dalam hatinya. Mulai timbul rasa was-was. Suara Bu Parti itu masih terngiang-ngiang saat ia kembali ke dalam rumah. Bu, apa benar di sini itu pernah ada bayi yang hilang dalam kandungan? Tanya Arum ketika menghampiri ibunya di dapur. Ya benar, ujar Pak Jagat yang menjawab tanpa diminta. Kamu itu harus pandai-pandai menjaga diri dan juga bayimu. Apapun yang terjadi, jangan sampai kamu lengah. Lalu, aku harus melakukan apa? Tenang saja, Rum. Ibu akan menyiapkan beberapa benda yang bisa melindungi dirimu dari makhluk halus, sahut ibunya sabar. Memangnya barang seperti itu bisa untuk melindungi Arum dan bayi kami, Bu? Sony yang baru saja pulang keheranan melihat ibu mertuanya menyiapkan kantong kain kecil. Di kantong itu ada peniti, bawang putih dan juga bangle. Sony sampai tertawa karena merasa benda itu tidak punya kemampuan apa-apa. Hus, jangan ketawa. Kata orang-orang tua dulu, peniti itu bisa menangkal segala jenis gangguan, baik dari dunia nyata maupun dari dunia tak kasat mata. Pak Jagat menegur menantunya yang terus saja tertawa. Ini tuh buat jaga-jaga, kata Bu Mariati sambil menyematkan peniti itu ke ujung baju Arum. Arum mengangguk. Dia tidak pernah meragukan apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya.
Waktu terus berjalan. Kandungan Arum semakin besar. Di usia kehamilan 6 bulan, tubuhnya sudah mulai berat. Meski begitu, ia tetap kuat membantu ibunya di dapur atau membersihkan rumah. Di malam hari, Arum sering merasakan bayi di dalam perutnya bergerak lebih aktif. Ada kalanya ia merasa gelisah tanpa sebab, seperti ada yang mengawasi dari kegelapan di luar rumah. Mas Sony, kamu dengar suara itu? Tanya Arum suatu malam ketika mereka sedang duduk di serambi depan. Kejadiannya sama persis dengan yang dialami Pak Jagat beberapa bulan yang lalu. Sony menoleh. Suara apa? Arum menunjuk ke arah pohon kelapa di kejauhan. Ada suara seperti langkah-langkah kecil di atas pasir, tetapi tidak ada siapapun di sana. Itu hanya angin mungkin, jawab Sony mencoba menenangkan istrinya. Sementara itu, Pak Jagat langsung waspada. Dia teringat penampakan anjing misterius yang sebelumnya didahului oleh suara tanpa wujud. Sejak hari itu, Pak Jagat tak mau lagi bersikap lengah. Di malam hari, Pak Jagat sering duduk di dekat pintu dengan sapu lidi di tangan. Tidak jarang, dia tertidur dalam keadaan duduk demi menjaga keselamatan putri sematawayangnya. Kalau ada yang datang mengetuk pintu, jangan pernah buka pintu kamar, katanya tegas. Biarkan bapak yang menghadapi. Benar saja, suatu malam ketika Arum sedang tidur di dalam kamar, terdengar suara ketukan. Hanya saja kali ini datangnya dari arah jendela. Tidak ada yang berani menjawab. Ketukan itu terus saja berulang, pelan dan tidak teratur. Siapa? Tanya Sony dengan suara keras, mengira ada yang usil untuk mengganggu istrinya, tapi tidak ada jawaban. Pak Jagat yang mendengar keributan itu segera membuka pintu rumah. Dia berjalan tanpa alas kaki menuju jendela kamar anaknya. Rumah mereka dibangun tinggi dari tanah, berbentuk rumah panggung. Harusnya tidak ada orang dengan tinggi normal yang bisa mengetuk-ketuk jendela kamar Arum. Tapi malam itu, Pak Jagat bisa melihat dengan jelas bekas telapak tangan orang yang menempel di kaca jendela, tetapi tidak ada jejak tangga atau alat bantu yang membuat orang itu bisa mengetuk jendela mereka. Dia menoleh sekeliling untuk memastikan sekali lagi tidak ada orang lain di sana. Bibir Pak Jagat merapat, firasatnya semakin tidak nyaman. Ada orang tadi, Pak? Tanya Bu Mariati yang menyusul keluar rumah. Pak Jagat melotot ke arah istrinya yang nekat keluar menyusul. Kenapa kamu ikut keluar juga? Bukannya kalian semua sudah kusuruh tinggal di dalam saja? Dipaksanya Bu Mariati agar masuk terlebih dahulu. Sementara dia menyalakan api unggun. Malam itu Pak Jagat tidak tidur semalaman karena mengkhawatirkan keadaan putri dan juga calon cucunya. Ketika kehamilan Arum memasuki usia 7 bulan, Bu Mariati mengusulkan untuk mengadakan selamatan kecil-kecilan. Ini penting dilakukan supaya bayi lahir dengan selamat, katanya. Dan kami selalu berada dalam lindungan Tuhan, Rum. Arum tentu saja tidak membantah. Begitu pula dengan Sony, dia akan melakukan apa saja asal istri dan anaknya selamat tanpa gangguan apapun yang bisa membahayakan nyawa mereka berdua. Dalam beberapa hari, rumah mereka ramai didatangi para tetangga. Mereka datang membantu menyiapkan berbagai masakan yang akan dihidangkan di acara syukuran. Karena Pak Jagat memiliki banyak teman, maka acara syukuran yang akan dilakukan kecil-kecilan itu diubah dari rencana semula. Kabar itu sudah disebar ke seluruh kampung. Masakan sengaja disiapkan lebih banyak agar semua orang bisa menikmatinya. Malam sebelum acara, Arum duduk di ranjang, merasakan gerakan halus bayi di dalam perutnya. Sony duduk di samping sambil menggenggam tangan erat, mulutnya menguap lebar karena kelelahan beraktivitas sejak sebelum subuh. Kamu tidur aja dulu, Mas, ucap Arum yang merasa hari itu dia lebih banyak duduk sehingga tak merasa terlalu lelah. Besok itu acaranya dimulai dari pagi loh, jangan sampai nanti Mas bangun kesiangan. Baiklah, kalau ada apa-apa segera bangunkan aku ya. Kamu juga cepat tidur, kata Sony sebelum ia memejamkan mata. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkuran halus dari Sony. Arum pun jadi ikut mengantuk dan segera berbaring di samping suaminya.
Tidak lama setelah mereka tidur, suara aneh kembali terdengar. Kali ini berupa tangisan bayi di luar rumah. Padahal di kampung itu tidak ada bayi. Tangisannya terdengar menyayat, seperti memanggil-manggil, meminta pertolongan. Arum mengguncang tubuh Sony. Mas, mas, bangun mas. Dengar itu. Belum lagi Sony bangun. Tiba-tiba saja pintu depan bergetar dengan keras seperti ada yang mencoba mendobraknya. Ya Tuhan, apa itu? Arum berteriak ketakutan sehingga Sony segera bangun. Sementara itu, Pak Jagat yang hanya tidur-tidur ayam segera memukulkan sapu ke arah pintu. Seketika pintu itu berhenti bergetar. Arum duduk di sudut tempat tidur, memegangi perutnya yang mulai terasa sakit. Ia merasa ada beban berat menekan dadanya. Sony langsung merangkul istrinya, menenangkan Arum yang terisak menahan takut. Apa acara besok sebaiknya kita batalkan saja ya mas? Aku takut gangguannya semakin parah. Jangan dong, ibu dan bapak pasti kecewa karena semua persiapan sudah matang. Lalu masa mendadak dibatalkan? Percaya saja pada bapak, beliau pasti tidak akan membiarkan anaknya berada dalam masalah. Sony mengambil segelas air dingin, membujuk istrinya untuk minum sampai habis agar menjadi lebih tenang. Benar saja, setelah itu Arum bisa berpikir jernih dan tak lagi menangis. Di pagi harinya, Arum bangun dalam keadaan ceria kembali. Aku bahagia sekali mas, katanya pada Sony yang tengah membantu menata kursi di serambi. Tinggal 2 bulan loh sebelum anak kita lahir. Aku sudah gak sabar ingin bertemu dengannya. Sony tersenyum seraya menyeka keringat dari dahinya. Sabar ya Rum, semua ada waktunya. Yang penting kamu selalu sehat agar anak kita lahir dalam keadaan sehat juga. Sementara itu, raut wajah Pak Jagat yang berdiri di samping serambi tampak berbeda. Tatapannya tidak fokus. Sesekali ia menatap ke arah semak-semak di samping rumah panggung mereka. Pak, ada apa ya Pak? Tanya Sony ketika melihat sang ayah mertuanya mengusap wajah dengan gelisah. Pak Jagat tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, melangkah ke ujung teras. Pandangannya terus terpaku pada satu titik di samping rumah. Entahlah Son, jawabnya akhirnya. Tapi aku punya firasat buruk. Sepertinya ada yang tidak beres hari ini. Sony mengikuti arah pandangan dari Pak Jagat. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, hanya pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin laut. Kemudian di sela-sela semak belukar terlihat sesuatu yang membuat dadanya berdegup lebih kencang. Ada sosok yang sedang mengintip ke arah mereka. Sosok itu tak terlihat jelas apakah laki-laki atau perempuan. Rambut panjangnya acak-acakan, terus memandang tajam ke arah rumah. Pakainya lusuh, wajahnya kotor, ditambah tatapannya seperti binatang yang sedang mengintai mangsa. Ketika ia menyadari bahwa Pak Jagat dan Sony memperhatikannya, sosok itu langsung berlari ke balik pohon besar dan menghilang. Kamu lihat itu? Tanya Pak Jagat dengan nada tercekat. Siapa dia Pak? Aku juga tidak tahu. Wajahnya sulit untuk dikenali. Pak Jagat menggelengkan kepala resah. Ingat, jangan pernah tinggalkan Arum sendirian. Acara dimulai tepat sebelum tengah hari. Para tamu berkumpul di ruang tengah. Sony duduk di samping Arum sementara Ustadz Malik memimpin doa. Semua tamu menunduk, mengaminkan doa yang dipanjatkan untuk keselamatan Arum, bayi dalam kandungannya, dan juga untuk keluarga besar. Setelah doa selesai, Arum diarahkan ke halaman belakang rumah. Untuk prosesi siraman, sebuah kursi bambu diletakkan di tengah-tengah halaman. Di dekatnya ada wadah berisikan bunga setaman. Arum duduk di kursi dengan tangan memegang perutnya yang besar. Satu persatu, para tamu mengambil air dari mangkuk dan menyiramkannya ke seluruh tubuh Arum sembari mengucapkan doa keselamatan. Semoga lahirannya lancar ya nak, bisik Bu Mariati sambil menyiramkan air bunga ke kepala Arum. Arum tersenyum lebar, walau tubuhnya sedikit gemetar karena siraman air yang dingin, atau mungkin karena firasat buruk yang tanpa sadar ia rasakan sejak kemarin malam. Di sela-sela prosesi, Pak Jagat tetap berdiri di sudut halaman, memperhatikan sekeliling dengan tajam. Matanya kembali melirik ke arah samping rumah, tempat ia melihat sosok misterius tak dikenal itu. Meski tidak ada tanda-tanda gangguan lagi, ia tak berani bersikap lengah. Setelah acara selesai,
Satu persatu tabu pamit pulang, meninggalkan rumah Pak Jagat yang kembali hening. "Terima kasih banyak ya Bu," ujar Arum kepada Bu Parti yang menjadi tamu terakhir. "Sama-sama ya Dok, kamu banyak makan makanan sehat dan rajin jalan kaki, lalu istirahat jangan terlalu capek," jawab Bu Parti sebelum melangkah keluar. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Pak Jagat duduk di teras seperti biasa dengan sapu lidi di pangkuannya. Sony dan Arum sudah masuk ke dalam kamar mencoba beristirahat setelah hari yang melelahkan. Di musola kecil di ujung kampung, terdengar suara azan subuh berkumandang. Pak Jagat yang bangun lebih dulu segera mengajak Sony, Arum, dan Bu Mariati untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjemaah. Arum yang biasanya bersemangat mengikuti ajakan Pak Jagat kini tampak enggan. "Aku ngantuk sekali Pak," katanya dengan suara lemah sambil merebahkan diri di atas dipan. "Ayo dong, kamu harus ikut," ujar Sony sedikit memaksa. "Ayo Rum." Arum hanya mengangguk kecil, tapi ia tetap saja tidak beranjak. Sony akhirnya menyerah dan pergi bersama Pak Jagat dan Bu Mariati. Sepanjang jalan menuju musola, Bu Mariati agak heran karena biasanya Arum tidak bersikap seperti itu, tetapi perasaannya tidak merasakan adanya bahaya apapun lagi pula. Saat itu sudah pagi, makhluk gaib tentu tidak berani berkeliaran lagi saat matahari sudah terbit. Atau begitulah yang difikirkan oleh Bu Mariati. Ketika mereka kembali ke rumah setelah sholat subuh, suasana begitu sunyi. Sony membuka pintu kamar dan melihat Arum terlelap di atas kasur. Wajahnya tampak tenang, nafasnya teratur. "Enak sekali tidurnya, bukannya sholat," gumam Sony pelan sedikit kesal. Sony melepaskan peci dan sarungnya, kemudian melangkah ke lemari untuk mengambil celana pendek. Ketika mengangkat pandangannya ke arah kaca, tubuhnya mendadak membeku. Di kaca lemari, Sony melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Arum yang tadi dilihatnya tertidur pulas, kini tampak duduk tegak di tengah kasur, wajahnya kaku, tatapannya kosong mengarah lurus ke depan. "Loh Rum, aku pikir kamu tidur," tanya Sony bingung. Tetapi sosok yang duduk di atas kasur itu hanya diam, tidak menjawab, kepalanya sedikit miring. Matanya terus memperhatikan Sony tanpa berkedip sama sekali. Sony dengan tubuh gemetar menoleh ke arah belakang untuk memastikan yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Ternyata Arum masih tertidur dalam posisi telentang yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Sony menoleh lagi ke kaca lemari, yang dilihatnya masih sama. Ada bayangan Arum duduk tegak di tengah kasur dengan kepala miring. "Ya Allah," Sony langsung beristighfar. Hatinya dipenuhi rasa takut. Dia melangkah mundur, menjauh dari kaca, kemudian duduk di samping Arum yang tertidur. Tangan Sony bergetar ketika mulai membaca doa dan berzikir, berharap apapun yang ada di kamar itu pergi meninggalkan mereka. Di tengah zikirnya, Sony merasakan sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Suara tawa. Suara itu lirih, seperti berasal dari kejauhan. Sony menghentikan bacaannya, menajamkan pendengaran. Suara yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih panjang, seolah-olah si pemilik suara itu sedang mengejeknya. Sony langsung berdiri dan melangkah ke arah jendela. Ia membuka gorden dengan cepat, memeriksa siapapun yang ada di luar, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Sony tidak puas. Ia membuka jendela lebih lebar dan menjulurkan kepalanya keluar untuk mencari asal suara. "Siapa di sana?" teriak dengan nada parah. Dia sudah bisa menduga tidak akan ada jawaban, tapi hatinya terasa panas karena dipermainkan terus. Tiba-tiba, sebelum Sony sempat menutup kembali jendela, suara jerit melengking terdengar dari arah kasur. "Sakit, sakit!" Suara Arum yang berteriak kesakitan membuat Sony segera berlari ke arah kasur. Arum terlihat gelisah, tubuhnya menggeliat, seolah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. "Arum, bangun Rum, istighfar!" teriak Sony sambil mengguncang-guncang tubuhnya. Arum membuka mata, nafasnya tersengal-sengal. Dia tampak ketakutan, dengan wajah yang pucat seperti kehilangan darah. Dia mengambil anakku," bisik lemah. Sony tertegun, bingung dengan apa yang baru saja didengar. "Siapa Rum?"
Siapa yang mengambil anak? Arum tidak menjawab. Ia hanya menangis memegangi perutnya. Barulah saat itu Sony menyadari sesuatu yang aneh. Perut Arum yang biasanya besar kini tampak sedikit lebih kecil dari biasanya. Sony menggelengkan kepala. Apa mungkin dia salah lihat? Tunggu, tunggu di sini sebentar. Aku ambilkan air minum. Di dapur, Sony bertemu mertuanya yang sedang merebus jagung untuk sarapan mereka sekeluarga. Itu kenapa? Kok Arum teriak-teriak? Tanya Bu Mariati dari dapur. Dia bisa mendengar teriakan histeris dari anaknya. Mimpi buruk, Bu, saut Sony sambil meraih gelas, lalu mengisinya dengan air sampai terisi dengan penuh. Salahnya juga, kenapa tidur lagi? Padahal sudah diajak sholat jemaah. Mungkin dia sedang kecapean, Son. Ya sudah, temannya lagi sana. Nanti ibu panggil kalau jagung ini sudah matang. Sony segera kembali ke kamar dan menenangkan istrinya. Setelah keadaan Arum lebih baik, dia pun menceritakan apa yang terjadi di dalam tidurnya. Arum bermimpi bertemu dengan seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat dan sorot matanya kosong. Perempuan itu tersenyum, tetapi senyumannya terasa dingin sekaligus menyeramkan. Dia bilang anak kita terlalu cantik untuk hidup bersama kita, kata Arum dengan suara gemetar. Lalu dia mengelurkan tangannya ke perutku dan berkata akan membawanya pergi. Sony menggenggam tangan Arum erat-erat. Itu hanya mimpi, Rum. Jangan takut ya, kita punya Allah. Tetapi sesungguhnya hati Sony juga diliputi rasa takut. Dia teringat pada bayangan di kaca dan suara tawa di luar jendela. Semua itu terasa terlalu nyata untuk dianggap sebagai kebetulan. Ibu sedang merebus jagung. Kamu pasti lapar kan? Ayo bangun. Aku juga akan membuatkan teh hangat buatmu sebelum berangkat kerja. Arum tersenyum manis. Diraihnya tangan Sony yang diulurkan padanya. Dia turun dari ranjang lalu terkesiap. Ya, perutnya rata. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Suara Sony menggema nyaring sehingga semua orang bisa mendengarnya. Dia menunjuk ke arah Arum. Arum, perutmu. Pak Jagat dan Bu Mariati yang menyusul masuk ke kamar segera menata perut Arum. Perut yang sebelumnya membuncit itu kini terlihat rata seolah bayi yang dikandungnya telah lenyap begitu saja. Arum terkejut. Ia menunduk, memegang perutnya dengan tangan gemetar lalu menangis histeris. Ya Allah, anakku, anakku, kemana anakku? Wajah Sony memucat, matanya melebar penuh keterkejutan. Sementara itu, Pak Jagat yang mendengar semuanya berdiri dengan wajah merah padam. Amarahnya seperti gunung yang siap meletus. Tanpa sepatah kata pun, Pak Jagat berjalan keluar dari kamar dan membuka pintu depan dengan suara lantang. Ia berteriak ke arah kegelapan. Setan alas, kembalikan calon cucuku. Nek kowe kegelem celoko, hah? Pak Jagat terus berbicara, mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang. Suaranya menggema menyatu dengan deru angin dan desau pohon kelapa di kejauhan. Setelah beberapa saat, Pak Jagat kembali masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat lebih tenang meski sorot matanya tetap tajam. Tampak jelas ada dendam terukir di wajahnya. Dia tidak akan membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Pak Jagat akan membuat perhitungan dengan sosok yang sudah berani mencuri calon cucunya. Sementara itu, Arum tak lagi bersuara. Dia hanya duduk diam di dalam kamar menatap kosong ke arah dinding, matanya kering. Tak ada lagi air mata yang keluar. Berbeda dengan Bu Mariati yang terisak-isak sambil terus mengucapkan permohonan. Kembalikan cucuku. Kembalikan cucuku. Perasaan bersalah menghantui Sony. Ia merasa gagal melindungi istri sekaligus calon anaknya. Pak Jagat segera mengambil keputusan. Dia tidak tahan, hanya berpangku tangan saja tanpa melakukan apa-apa. Kita harus minta bantuan Pak Ustadz Malik, katanya tegas. Ayo Son, temani Bapak. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Pak Jagat dan juga Sony berangkat ke rumah Ustadz Malik. Mereka melangkah cepat karena tak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Sesampainya di rumah Ustadz Malik, mereka pun disambut dengan ramah. Ia mendengarkan cerita dari Pak Jagat dengan penuh perhatian. Pak Jagat menceritakan semuanya, mulai dari mimpi Arum, perutnya yang tiba-tiba saja kempes, hingga dugaan bahwa ada campur tangan makhluk gaib atau bahkan manusia dalam kejadian ini. Ada satu tetangga di sekitar sini yang saya curigai
Mempraktekkan ilmu hitam, Pak Ustadz, ujar Pak Jagat, suaranya penuh emosi. Tapi saya belum punya bukti kuat. Maka dari itu, saya minta bantuan. Sony tersentak. Dia tidak tahu kalau Pak Jagat selama ini mencurigai seseorang. Pantas saja, mertuanya itu selalu tampak waspada. Ustadz Malik mengangguk pelan. Insya Allah, sebisa mungkin saya akan membantu ya Pak. Beliau lalu menyarankan Pak Jagat dan juga Sony untuk melakukan puasa sunnah selama 1 minggu. Selain itu, mereka diminta untuk melaksanakan ibadah sholat malam dan berzikir, memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan jalan keluar atas permasalahan ini. Dalam setiap ujian, pasti ada hikmahnya, kata Ustadz Malik dengan suara tenang. Kita harus sabar dan tetap tawakal. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman. Pak Jagat mengangguk. Wajahnya terlihat lebih tenang setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Malik. Mereka berdua pulang dengan hati yang lebih mantap, siap melakukan apa yang telah disarankan. Kamu ke rumah Pak Raji, Son. Minta dia agar segera ke rumah sekarang juga untuk memastikan apakah janin dalam kandungan Arum benar-benar hilang. Tapi sayang, apa yang mereka takutkan ternyata memang benar-benar terjadi. Baru kemarin mereka mengadakan acara syukuran 7 bulan kehamilan Arum, dan sekarang janin Arum menghilang begitu saja. Kabar menghilangnya janin Arum segera tersebar. Pagi itu rumah mereka kembali sesak karena kedatangan para tetangga yang merasa prihatin sekaligus ingin mencari tahu. Sudah kau peringatkan kamu kan, Rum? Kamu itu harus hati-hati kalau sedang mengandung. Jangan pernah sendirian kapanpun juga, sesal Buparti. Wajah Sony semakin lesu. Kalau mendengar ucapan dari Buparti, dia sedikit menyesal karena pagi itu ia meninggalkan Arum seorang diri di dalam rumah. Sementara itu di luar rumah, pembicaraan semakin menjadi seru. Kebanyakan mulai menebak-nebak siapa yang sudah melakukan kejahatan tersebut. Menurutmu siapa ya yang sudah mencuri bayinya Arum? Tanya Sari pada temannya. Padahal setauku, Pak Jagat itu sudah sebaik mungkin loh menjaga keselamatan anak dan juga cucunya. Apa jangan-jangan kuntilanak penghuni pohon tua di tepi laut sana ya? Jawab temannya. Pohon tua? Di tepi laut yang mana? Ada banyak loh pohon yang tumbuh di tepi laut. Sangga Sari jengkel. Yang mana aku tahu, kamu juga kenapa nanya sama aku yang sama awam denganmu? Temannya berkelit dengan nada yang tak kalah dongkol. Obrolan itu terhenti ketika mereka melihat perempuan lewat tak jauh dari rumah Arum. Dia juga sedang hamil, sehingga terlihat agak sulit berjalan. Loh, itu dia bukannya baru hamil 5 bulan ya? Kenapa perutnya udah besar? Bisik Ratna, teman dari Sari. Gak tahu juga ya, sebelumnya aku lihat perutnya hanya sedikit buncit. Sekarang seperti udah mau lahiran, sahut Sari. Mereka yang mendengar obrolan Sari dan Ratna segera mengamati Mami, ya, perempuan yang tadi lewat di dekat mereka. Mami memang sudah lama menjadi bahan pembicaraan warga. Dia jarang berinteraksi, bahkan ketika ada acara kumpul-kumpul di lingkungan sekitar, mereka hampir tidak pernah hadir. Pintu rumah Mami juga selalu tertutup, dan jika pun keluar rumah hanya sebentar dan selalu dalam keadaan tergesa-gesa. Mami berasal dari kota di seberang pulau. Tidak ada yang tahu alasan kepindahan Mami ke desa mereka yang sepi itu. Suaminya pun hanya datang sesekali karena pekerjaannya di tempat yang lama tidak bisa langsung ditinggalkan. Sempat ada desas-desus bahwa ia sebenarnya tidak punya suami, tetapi isu itu segera berhenti setelah beberapa tetangga melihat Mami menjemur pakaian suaminya. Namun tetap saja perempuan itu sangat tertutup. Kabar kehamilan Mami pun diketahui setelah Ma Paraji yang memberitahu kabar itu kepada para warga. Menurut Ma Paraji, Mami dan suaminya sudah menikah 10 tahun lamanya, tapi belum juga memiliki anak. Tidak heran jika kehamilan Mami itu dijaga sepenuh hati. Ia pun jarang keluar rumah karena ingin memastikan bayinya lahir dalam keadaan selamat. Apa jangan-jangan dia orang yang sudah mencuri janinnya Arum ya? Celetuk Ratna tanpa sadar. Para warga yang di sana seketika memandang Ratna dengan tatapan menusuk, sehingga perempuan itu malu sendiri. Dia pun segera mengundurkan diri dengan alasan harus memasak untuk suaminya yang sebentar lagi pulang dari laut. Warga yang lain pun pamit satu persatu. Semua merasa tidak enak karena ucapan Ratna yang sembrono.
Benar saja. Walaupun Sony tidak terlalu menanggapi, wajah Pak Jagat tampak suram sejak ia mendengarkan kata-kata Ratna. Matanya menyipit saat melihat rumah Mami. Kebencian dan juga marah terlihat jelas di wajahnya. Mendadak ia berdiri dari kursi. Pak Jagat meraih sapu kesayangannya lalu mencabut gagangnya. "Pak, apa itu, Pak?" tanya Sony yang tergagap kaget kala melihat gagang sapu itu ternyata terdiri dari dua bagian. Dari salah satu bagian mencuat keris lurus yang sudah nyaris berkarat, sementara gagang sapu yang lain berongga menjadi tempat penyimpanan keris itu. "Pak, Bapak," seru Sony keras karena mertuanya itu berjalan keluar rumah dengan tangan masih menggenggam sebilah keris. "Pak, Bapak mau kemana, Pak? Hati-hati, Pak, jangan main hakim sendiri." Teriakan panik dari Sony membuat warga yang sudah pulang ke rumah masing-masing kembali menoleh penasaran terlebih lagi saat melihat Pak Jagat berjalan dengan menenteng keris. "Ya, itu kenapa Pak Jagat?" bisik Sari pada suaminya yang baru masuk ke dalam rumah. Suami Sari tidak menjawab. Ia segera berlari mengejar Sony diiringi oleh warga lainnya. Kaki Pak Jagat yang pernah patah seharusnya sulit digerakkan tanpa tongkat, tapi siang itu dia berjalan cepat tanpa menggunakan bantuan tongkat sama sekali. Sesampainya di depan rumah tujuan, Pak Jagat mengetuk pintu dengan keras. Suara ketukan menggema membuat suasana menjadi tegap. Tidak lama kemudian, pintu terbuka sedikit dan seorang perempuan muncul. Wajahnya pucat, bola matanya bergerak gugup saat melihat ada banyak orang di depan rumahnya. Lalu dia ternyang ketika melihat sebilah keris yang diarahkan ke perutnya. "Apa-apaan ini? Apa-apaan ini, Pak?" "Siapa dukun yang sudah membantumu untuk mencuri janin anakku?" bentak Pak Jagat tajam. "Bapak sudah gila ya? Memang siapa yang bisa mencuri janin?" Mame mengelak, tetapi titik keringat di dahinya membuat dia terlihat semakin bersalah. "Jangan bohong, mengaku saja sebelum kerisku ini menuntut darah sebagai jawabnya." Mata Pak Jagat menyala merah. Sony yang melihat keadaan semakin berbahaya itu segera menengahi. Ia pun berbicara. "Mbak, apa boleh kami masuk sebentar, Mbak? Kita bicara baik-baik di dalam daripada jadi tontonan banyak orang begini." "Apa jaminannya kalau saya tidak akan ditusuk sampai mati kalau mengizinkan kalian masuk?" Mami lebih suka berdiri disaksikan banyak orang sehingga ada yang menolongnya kalau-kalau Pak Jagat sampai kalap. "Kamu pikir aku akan berpikir dua kali hanya karena banyak saksi mata?" tuding Pak Jagat keras. "Kalau aku mau, sekarang juga aku bisa menghabisimu." Mami berjengit takut. Sorot mata tajam dari Pak Jagat membuatnya yakin lelaki tua itu tidak main-main dengan ucapannya. "Aku masih menahan diri tidak melukaimu karena tidak ingin cucuku juga menjadi korban. Jadi cepat katakan, siapa dukun yang sudah membantumu mencuri bayi dalam kandungan anakku itu?" Suara Pak Jagat membuat semua orang terdiam. "Cepat jawab," hardik Pak Jagat sekali lagi. "Aku tidak main-main." Keringat di dahi Mami sekarang sudah seukuran biji jagung. Dia merintih ketakutan sambil melirik ke arah Sony meminta bantuan pada menantu Pak Jagat itu. Pak, sebaiknya kita bicarakan baik-baik, Pak. Jangan seperti ini dong, Pak." Sony mencoba meraih keris di tangan Pak Jagat. Pak Jagat menggeram. Keris di tangan bergerak cepat menggores permukaan wajah Sony. Lelaki bertubuh tinggi itu meraung kesakitan karena luka memanjang di pipi. Dalam sekejap mata, luka itu berubah menghitam lalu mengeluarkan bau amis tanah. Badan Sony menggeliat-geliat karena nyeri yang ia rasakan sekarang tembus ke tulang pipi. "Mas," bekik Mami seraya memeluk Sony. Dia mendongak ke arah Pak Jagat yang masih berdiri tegak di tempat semula. Apa? Apa yang sudah kamu lakukan pada Mas Sony?" Tidak terlihat penyesalan di mata Pak Jagat, yang ada justru kebencian sekaligus rasa muak yang teramat sangat. "Apa yang kulakukan? Harusnya aku yang bertanya. Kenapa kalian melakukan ini semua? Apa salah Arum pada kalian?" Air mata Mami turun deras. Dia memeluk tubuh Sony yang masih menggeliat kesakitan. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya sementara ia meratapi keadaan Sony. Baik, baik. Kalau kamu memang masih memilih diam, aku masih punya cara untuk membuatmu bicara." Pak Jagat menghujamkan keris ke arah jantung Sony.
Jangan bunuh dia. Mamik mendorong tubuh Pak Jagat sekuat tenaga. Sia-sia saja. Karena lelaki yang sedang murka itu kini tak bisa diremehkan dengan mudah. Keris berluk lurus milik Pak Jagat semakin dekat dengan dada Sony sehingga Mamik menjerit. Aku akan bicara. Aku akan mengatakan semuanya, tapi tolong jangan bunuh suamiku. Warga yang mendengar ucapan Mamik terperangah tak percaya. Bagaimana bisa Mami mengakui Sony sebagai suaminya, sedangkan warga di kampung tahu betul Arumlah istri sah dari Sony. Aku melakukan ini karena terpaksa. Mas Sony ingin sekali anak, tetapi aku mandul. Sampai akhirnya dia memutuskan menikah lagi dengan Arum. Mami buru-buru berbicara untuk memastikan Pak Jagat mengurungkan niatnya. Aku tidak setuju dia menikah lagi, tapi Mas Sony tetap memaksa. Meski begitu dia tetap berlaku adil. Tidak pernah sekalipun Mas Sony membedakan nafkah lahir maupun batin antara kami berdua. Tiap kali berjualan baju keliling kampung, dia selalu menginap di rumah lama kami. Mami menyebutkan sebuah nama kampung yang cukup jauh dari tempatnya sekarang. Warga pun semakin merasa dibohongi karena Mami sebelumnya mengaku dari tempat yang berbeda. Tapi keadaan damai itu tidak berlangsung lama. Mami cemburu sekaligus sakit hati saat mengetahui istri muda Sony mengandung. Mami mengamuk hari itu. Ketika Sony mengabarkan tentang kehamilan Arum, dia bahkan mengancam Bundir karena takut akan diceraikan oleh Sony yang pasti akan memilih Arum dibandingkan dirinya yang mandul. Namun amukan itu terhenti setelah Sony membeberkan rencananya. Aku kenal seorang dukun yang bisa memindahkan janin Arum ke perutmu. Begitu kata Sony yang berhasil membuat Mami tenang. Setelah janin itu diambil, aku akan menceraikan Arum dan kembali lagi padamu. Sony bahkan membujuk Mami agar pindah ke kampung yang sama dengan Arum agar proses pemindahan janin itu lebih mudah dilakukan. Hanya saja syaratnya agak berat karena tidak boleh ada warga yang tahu bahwa mereka sebenarnya adalah suami istri. Jadi siapa dukun yang sudah membantumu? Pak Jagat menatap Mami dingin. Tidak sedikit pun dia merasa iba atau kasihan pada Mami. Baginya saat ini yang mengalami nasib paling menyedihkan adalah Arum. Anaknya yang tidak tahu apa-apa itu harus menanggung penderitaan karena ulah egois Mami dan Sony. Paparaji, bisik Mami takut-takut. Wajah Pak Jagat semakin suram. Dia menoleh ke arah belakang membentak warga agar segera membawa Paparaji ke rumahnya. Perintah itu dituruti dengan cepat. Warga yang juga geram pada ulah Mami, Sony dan Paparaji segera bertindak. Paparaji dipaksa datang ke rumah Arum. Perempuan tua itu menggigil ketakutan karena dikelilingi oleh orang-orang yang menatapnya penuh kebencian. Kamu juga ikut, bentak Pak Jagat sambil mencambak rambut Mami. Mami berteriak kesakitan. Dia berusaha memberontak tetapi tenaga Pak Jagat lebih kuat darinya. Mas Sony tolong mas. Ratapnya kepada Sony yang tidak menjawab permintaan tolongnya. Tubuh lelaki itu sudah tidak bergerak. Racun dari dalam keris itu sudah membuatnya kehilangan nyawa setelah puas menyiksanya dengan rasa sakit yang teramat sangat. Warga berkumpul di rumah Pak Jagat. Mereka semua menyaksikan Bapak Raji berusaha mengembalikan janin ke dalam rahim Arum. Prosesnya pun berjalan dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian perut Arum kembali memujit. Tapi Bapak Raji segera tergeletak kehabisan nafas. Tubuhnya yang kurus tak bisa digerakkan lagi karena terlalu banyak menguras energi. Sementara itu Mami diusir oleh warga kampung. Dia tak boleh lagi kembali ke desa itu bahkan untuk sekedar memakamkan Sony. Aku yang akan mengurus mayatnya, geram Pak Jagat kepada Mami yang meminta belas kasih padanya. Benar saja, malam itu terlihat api berkobar terang di kampung di pesisir pantai. Sebuah rumah panggung habis dilalap api yang membumbung tinggi. Pak Jagat menatap kobaran api itu dengan tatapan tajam. Selesai. Wow, luar biasa di sini. Si Sony ya bener-bener. Ini seorang keren nih. Apa namanya selalu nih di endingnya tuh ada kejutan, ada plot twist menarik sekali. Sony yang ternyata yang selama ini baik-baik saja dilihat sebagai lelaki yang bertanggung jawab, penurut, bahkan ngajak sholat segala macam. Ternyata dia dalangnya ya. Bagaimana ternyata Sony sudah menikah selama 10 tahun bersama si Mami itu ya. Itu punya niatan jahat. Dia mencari wanita lain untuk dinikahi, lalu
lalu nanti setelah hamil janinnya diambil dipindahkan ke tubuh mami, yang mana di sini mami adalah mandul. Dan ini waduh parahnya apa? Dikontrakinya deket sama, jadi tetanggaan tuh sama Pak Jagat sekeluarga, kan ngeselin banget di situ ya. Dan bener-bener disimpan rapat, tapi ya gitulah ya, bangkai serapat apapun disimpan pasti akan tercium juga. Dan menariknya dikit-dikit kan awalnya Pak Jagat selalu meraih sapu lidi tuh, sapu lidi dikit-dikit kok senjata utamanya sapu lidi gitu. Ternyata di gagang sapu itu tersimpanlah sebilah keris yang beracun, yang mana keris itu akhirnya menghabisi Sony. Keris dari Pak Jagat, keren pakai banget kisahnya. Terima kasih untuk Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor misteri. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimnya boleh dalam bentuk voice note atau rekaman suara ataupun tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.